Audio Jungle. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sukacita. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP yang mengawali kita menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas segala kebaikan, kasih dan penyertaan-Mu selama ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai bekal dalam menjalani hari ini. Kiranya curahkanlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa tanggal 29 April 2025, diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 24 yang akan dibacakan dari seorang anak remaja kita. Dipersilakan. Nats Renungan Harian Selasa 29 April 2025 diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 24. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, "Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa." Dalam bahasa Batak Didok, Myanmar di bagasan hamu na binegemuna sian mulanai, molomian di bagasan hamu na binegemuna sian mulanai, Myanmar nang hamu di bagasan anak i dohot di bagasan amai. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, memasuki minggu ini sesuai almanak HKBP, kita dibekali dengan tema "Dengarlah Tuhan, maka kamu akan hidup." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Tangihon hamuma asa mangulu todimuna." Itu artinya, di luar Kristus, hakikat kita adalah mati, yaitu mati secara rohani karena dosa. Sekalipun fisik kita masih hidup. Dalam Yohanes 8 ayat 24b, Yesus mengatakan, "Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka sangat disayangkan jika pemahaman kita akan kebenaran Allah masih abu-abu dan kurang mendalam, akan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran dunia ini yang menyesatkan iman kita dari kebenaran yang sejati. Inilah yang dinamakan antikristus, sesuai judul perikop Nats Renungan Harian kita hari ini. Apa yang dimaksud dengan antikristus?
Antikristus adalah oknum, pribadi, atau organisasi yang menentang Allah dan Kristus dengan cara menyebarkan kebohongan dan menentang ajaran Kristen yang sejati. Beberapa penafsir mengidentifikasi bahwa Antikristus sebagai orang Kristen palsu yang memisahkan diri dari kumpulan orang-orang percaya. Pertanyaannya sekarang, kapan waktu terjadinya kedatangan Antikristus? Menjelang kedatangan Kristus kedua kalinya, Antikristus semakin banyak sebagaimana dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang Antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak Antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kehidupan kita akhir-akhir ini semakin tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi internet yang semakin cepat. Dengan gadget di tangan, kita bisa berselancar dengan mudah menjelajah dunia maya. Kita bisa menjelajahi beragam berita yang bisa kita baca yang terjadi di seantero dunia ini, atau menonton TV secara live. Tidak hanya itu, kita juga bisa berbagi kegiatan dalam sosial media dengan membuat status, mengupload foto-foto kegiatan, bahkan video kita sendiri, lengkap dengan emoticon. Berharap orang lain bisa membaca apa yang kita bagikan, kemudian memberi respon atau setidaknya memberi tanda like. Di sisi lain, kita tentunya juga bisa menemukan dan membaca status orang-orang yang mampir di laman kita, hingga berinteraksi dengan cara memberi komentar atau setidaknya memberi tanda like, dan jika bermanfaat, kita bisa membagikannya ke banyak orang. Dari nama dan foto profilnya, tentu ada yang kita kenal dan ada juga yang tidak kita kenal. Ada yang menggunakan nama asli dan ada juga yang menggunakan nama samaran. Di sini juga kita bisa menemukan berbagai grup berbagi ilmu dan pengalaman untuk mengedukasi para netizen sesuai bidang yang diminati, seperti masalah lintas agama, adat istiadat, dan politik. Ibarat sebuah hutan yang luas, dunia maya seolah telah menjadi hutan informasi dengan segala aturannya sendiri. Dan jika kita tidak berhati-hati dalam menyaring informasi yang beredar dengan hikmat, kita bisa terjebak di dalamnya dan tidak sadar kemudian akan tersesat. Apa yang terjadi di dalam grup lintas agama dan politik yang saya ikuti sungguh membuat hati ini miris membacanya. Saling menghujat antar netizen telah menjadi budaya baru dan seolah tidak tahu lagi menempatkan kata-kata yang baik. Ada yang berkata halus dengan bujuk rayuannya yang manis, sembari menjanjikan surga yang diidam-idamkan manusia. Memang kita sadar dan mengetahui bahwa air dan minyak tidak mungkin bisa bersatu dalam satu wadah. Tetapi itulah yang terjadi. Manusia senang mempertontonkan arogansi perbedaan itu secara tajam. Sepertinya ada kepuasan dalam diri manusia yang sudah mengeluarkan unek-unek dalam hatinya. Padahal mereka hanya membawa kebenarannya masing-masing sesuai ukuran mereka sendiri-sendiri. Inilah antikristus masa kini yang berupaya memutarbalikkan dan menambahkan ayat-ayat di luar Alkitab untuk menyesatkan umat Kristen. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dunia ini tentu menawarkan banyak kebenaran yang didasarkan kepada kepentingan, di mana kebenaran itu tidak mutlak dan bisa berubah sesuai pesanan. Hukum yang sejatinya adalah kebenaran, tetapi dalam konteks pelaksanaannya sangat rentan disalahgunakan.
sehingga menimbulkan suara miring dan kehilangan legitimasi. Maka melalui nats renungan hari ini, kita kembali diingatkan akan kebenaran Yesus Kristus. Kebenaran Yesus Kristus yang tinggal di dalam kita adalah sarana untuk memisahkan diri dari dosa dan mempersatukan kita dengan anak Allah. Dalam Yohanes 15 ayat 5, Yesus berfirman, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Apa yang telah kita dengar sejak semula tentang kebenaran Yesus menjadi akar dalam kehidupan kita untuk kita bertumbuh dengan baik, benar, dan berbuah di dalam Yesus. Yesus adalah pokoknya dan kita adalah carangnya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dengan demikian Yesus sendiri adalah tolok ukur kebenaran dan ajarannya menjadi standar untuk menilai dan menolak ajaran lainnya. Bacalah Alkitab dengan sungguh-sungguh dan mintalah pertolongan Roh-Nya yang kudus untuk memahami firman-Nya. Maka kita akan menemukan kebenaran ajarannya yang hakiki. Inti kebenarannya terletak pada kerendahan hati dan penundukan dirinya kepada Allah. Ini berarti kita menerima karya penyelamatan dan penebusan yang ditawarkan Yesus, dan kita hidup sesuai firman-Nya. Marsangkapma debatata. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar dan menguatkan kami bahwa Engkaulah kebenaran kami yang sesungguhnya. Oleh kematian-Mu, kami telah dibenarkan dan diperdamaikan dengan Allah, sehingga kami dilayakkan dan menjadi pewaris kerajaan-Mu, dan kami memperoleh kehidupan yang kekal di surga kelak. Oleh karena itu, tuntun kami selalu dengan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk tetap taat dan setia mengikut Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami berdoa untuk anak-anak dan orang tua, berikan kami kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Berkati anak-anak kami di dalam sekolah ataupun perkuliahannya, sehingga dapat selesai sesuai waktunya. Anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan atau yang sudah mendapatkan pekerjaan, kiranya curahkanlah kasih dan hikmat-Mu buat mereka menjadi anak-anak terang dan berkenan di hadapan-Mu. Begitu juga kami orang tua, berkati segala pekerjaan dan usaha kami, sehingga mampu mencukupi segala kebutuhan anak-anak kami dan mereka bisa mandiri di dalam kehidupannya. Juga untuk setiap jemaat yang tetap setia dan berpengharapan merindukan kehadiran seorang anak di tengah keluarga, kami memohon dan mengetuk pintu berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya curahkanlah belas pengasihan-Mu bagi mereka dan berkatilah setiap usaha medis yang mereka tempuh. Kami percaya akan ada waktu Tuhan yang terbaik bagi mereka. Begitu juga buat anak-anak kami yang sudah waktunya berkeluarga. Tuhan, tunjukkanlah jalan dan bukalah pintu hati mereka yang tertutup, dan berikanlah jodoh yang daripada-Mu, sebagaimana Engkau bersabda bahwa tidak baik manusia itu seorang diri dan akan memberikan penolong baginya. Berdoa juga untuk orang tua yang sedang mempersiapkan pernikahan putra-putrinya. Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesehatan, dan cukupkanlah segala biaya yang mereka perlukan, sehingga dapat melaksanakan acara tersebut dengan baik dan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk Inang Ernita Wurismatupang dari Wigdal Tamas yang pada hari ini genap berulang tahun. Kiranya Tuhan tambahkan umur yang panjang, kesehatan, berkat, kasih, dan sukacita sebagai seorang istri, ibu, penolong, dan tiang doa di dalam keluarga. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Marilah kita menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus
Itulah yang menyertai kita